Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya. Kali ini saya akan bicara di dalam program ini tentang dipisahkan atau dikhususkan bagi Tuhan. Set apart for God. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya adalah orang-orang yang dipilih, dipisahkan oleh Tuhan. Sama seperti di Alkitab suku Lewi adalah suku yang dikhususkan, dipisahkan untuk karya pekerjaan-pekerjaan di rumah Tuhan. Nah saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa pemisahan sebenarnya. Yaitu apa? Terang dari gelap. Tuhan pisahkan orang-orang yang dari gelap kepada terangnya. Pemisahan terjadi, domba, kambing, itu terjadi pemisahan. Benar dan jahat itu dipisahkan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 14, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Makanya dalam mencari pasangan, jangan sampai pasangan hidup yang tidak percaya. Sebab persamaan apa terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak mungkin. Saudara, gelap itu terjadi karena nggak ada terang toh. Kalau ada terang nggak ada gelap, begitu. Nah, di dalam Matius 25 ayat 32 sampai dengan 33, di sana Alkitab mengatakan demikian. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan apa? Memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti seorang gembala memisahkan apa? Domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Kata memisahkan itu adalah memberi batasan, dipisahkan untuk satu tujuan. Jadi saudara dan saya dipisahkan bukan menjadi sebuah etnis atau sebuah kelompok yang lebih hebat dari lain, superior, bukan itu. Tapi ada batasan sehingga Anda tidak bisa menyeberangi batasan yang Tuhan sudah set, sehingga Anda menghidupi normal yang benar, kira-kira gitu saudara. Anda dipisahkan untuk satu tujuan dari Tuhan. Bukan Anda menjadi lebih hebat atau kita menjadi lebih hebat, bukan saudara ya. Dalam Wahyu 22 ayat 11 firman Tuhan bilang, barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Jadi yang jahat akan semakin jahat. Itu terjadi pemisahan. Barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar. Tapi barang siapa yang benar, yang hidup benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi yang jahat dan yang benar, yang kudus dan yang cemar makin lama makin kelihatan. Pemisahan itu akan kelihatan. Nah, Rasul Petrus waktu di Pentakosta, dia berkhotbah, dia mendorong orang percaya untuk apa? Memisahkan diri dari angkatan yang jahat. Dari kenormalan yang tidak normal, dari kejahatan yang ada di tengah-tengah angkatan waktu itu. Kisah 2 ayat 4, firman 40 maksud saya, firman Tuhan berkata, dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, Petrus ini, dan ia mengecam, menasehati orang-orang yang mendengar khotbahnya. Katanya begini, berilah dirimu untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat. Nah, kata diselamatkan atau zozo ini artinya terbebas dari kejahatan dosa. Jadi Anda harus dipisahkan, kalian harus dipisahkan nih. Setelah engkau menerima janji Tuhan di masa Pentakosta ini, di era Pentakosta itu, kamu harus dipisahkan dari yang jahat. Dan bisa berarti juga diselamatkan itu artinya memisahkan diri, menyelamatkan diri ya dari angkatan yang jahat, yaitu sebuah angkatan yang punya nilai yang buruk, moral yang terkontaminasi, moralnya buruk begitu ya. Nah, sehingga saudara, orang yang dipisahkan atau diselamatkan ini atau memisahkan diri bukan menjadi orang yang hidup aneh, tinggal di goa-goa, superior, bukan. Tapi adalah orang-orang yang punya cara berpikirnya tidak sama dengan dunia ini. Yang berucap, berkata-kata tidak sama dengan orang dunia ini. Berbeda, terpisah, cara ngomongnya, cara berpikirnya. Lalu lagi apalagi saudara? Dan hal-hal lagi yang berbeda berikutnya adalah bukan cuma berucap, bukan cuma berpikir, tapi bereaksi. Bekerja, berbisnis, itu berbeda. Berkat yang kita terima, berkat yang kita bersalurkan juga berbeda. Sehingga orang akan melihat perbedaan itu. Kepedulian juga saudara. Jadi kita lebih peduli dengan orang-orang. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Jadi kita berbeda kan? Yes, Tuhan mau pisahkan kita. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang yang dipilih Tuhan secara khusus, berbeda dari yang lain, dan Anda menjadi orang yang dikhususkan, set apart. Bahkan kata set apart itu, dikhususkan, itu sebenarnya arti kudus itu loh. Kudus itu bukan berarti cuma sekedar tidak melakukan dosa. Kudus itu bukan cuma sekarang suci,
Tetapi kudus itu bicara Anda dikuduskan, artinya dipisahkan. Anda tidak dicampuri atau cemar dengan yang lain. Nah, bagaimana saudara dan saya menjadi umat pilihan Tuhan yang berbeda, terpisah, dipisahkan, dikhususkan dari dunia ini? Apa yang menjadi cirinya? Bagaimana caranya Anda bisa menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan seperti ini, dipisahkan? Number one, yang pertama, saya percaya orang yang dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan, adalah orang yang serius, yang sepenuh hatinya untuk Tuhan dan tujuan Tuhan. Tentu saya tidak bilang bahwa Anda harus menjadi seorang pendeta atau terus-menerus ada di gereja, bukan itu maksud saya. Tapi di tengah pekerjaan pun, di tengah kesibukan Anda keseharian pun, di marketplace, Anda serius hati saudara betul-betul mencintai Tuhan. Anda selalu berpikir bagaimana hidup saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup saya bisa memenuhi tujuan Tuhan lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat kegiatan saya sehari-hari. Sehingga hidup yang Anda jalani seperti Paulus berkata, bukannya aku lagi. Dalam Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan bilang begini, namun aku hidup, kata Paulus, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi semua kegiatan yang dilakukan bukan untuk dirinya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, katanya, di dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bilang begitu. Jadi dia punya aktivitas, dia juga seorang yang mempunyai usaha tenda, bikin tenda, tapi dia tahu dia hidup bukan untuk dirinya lagi. Sama halnya saya percaya Anda boleh berbisnis, bekerja, berkarir, tapi Anda harus tahu bahwa Anda serius, sungguh-sungguh hati untuk Tuhan dan tujuan Tuhan. Dan Filipi 1, 21-22 Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, kata dia, maka itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nah saudara, artinya Rasul Paulus sedang berkata bahwa dia kerja pun dia serius seperti untuk Tuhan. Bukannya harus ada di gereja yang semata-mata, enggak. Dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda berbisnis, Anda sepenuh hati, maka Anda melakukan pekerjaan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam pekerjaanmu sehari-hari. Jadi Anda memilih untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan daripada nasihat dunia ini yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Anda lebih memilih untuk menaati firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Bukan hanya ketika Anda melayani Tuhan di gereja, dimanapun. Tapi dalam hidup sehari-hari Anda memilih untuk taat sama Tuhan. Nah, itu Anda set apart tuh. Anda konsisten dalam kehidupan doamu, penyembahanmu, pembacaan firman, perenungan firman. Anda tidak hanya sekedar kalau lagi ada mau tugas saja berdoa. Enggak, tapi itu menjadi bagian Anda karena Anda tahu Anda tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, saya lihat adalah orang yang set apart atau orang yang dipisahkan, dikhususkan bagi Tuhan adalah orang yang selalu menjaga hatinya. Untuk apa? Tetap rendah hati. Lurus, murni bagi Tuhan. Jadi saudara, dia tidak ada kesombongan, dia tidak ada maksud terselubung, ya ada skim tertentu untuk menipu, enggak. Murni dia. Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang gini, ujilah aku Tuhan. Daud minta dia diuji. Coba aku, katanya, selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat, dengan orang fasik. Aku tidak duduk dengan mereka. Aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Aku berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Anda lihat bagaimana seorang Daud punya hati yang punya kerendahan hati, murni, tulus. Sungguh-sungguh saudara, dia adalah orang yang mau mencari Tuhan. Orang yang dikhususkan bagi Tuhan adalah orang yang selalu tiap hari datang sama Tuhan untuk minta diuji hatinya supaya diselaraskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya hatinya tidak tercemar, tidak bengkok, saudara. Dia murni, dia tidak mencintai dunia. Dan itu saudara dikhususkan adalah orang yang bagi kegerakan Tuhan kalau hatinya murni. Tapi cemar nggak mungkin, saudara. Dan orang yang dikhususkan oleh Tuhan, saya percaya dia menjaga motivasi hatinya agar tetap murni, benar, nggak ada maksud terselubung, bukan untuk dirinya, tidak mencari keuntungan, gitu ya, dari orang lain atau pelayanannya, enggak. Tapi Tuhan adalah satu-satunya yang dia layani. Itu yang kedua, saudara, orang yang menjaga hatinya. Yang ketiga, saya percaya, orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan adalah orang yang melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan.
Bukan cuma kalau di jadwal. Di dalam gereja, di dalam pelayanan ada jadwal kita melayani. Enggak, kita tetap melayani Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, di dalam pekerjaan kita sehari-hari itu seperti kita melayani Tuhan. Jadi waktu bekerja, waktu berbisnis, ada kesempatan kita layani. Markus 10 ayat 45, ada satu ayat bilang begini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, melayani Tuhan itu tidak selalu harus dalam konteks pelayanan. Baik di gereja ataupun dimanapun. Bukan sekedar itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa melayani. Hal-hal sederhana kok. Menolong orang, itu melayani. Memberkati orang, itu melayani. Anda mendoakan mereka yang sakit, itu melayani. Ya saudara, Anda peduli dengan orang yang lagi susah, itu melayani. Jadi melayani tidak harus dalam konteks di dalam gereja atau di jadwal dalam pelayanan. Melayani Tuhan itu adalah panggilan, saudara, buat setiap orang percaya. Saya percaya Anda yang menyaksikan ini, Anda dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan itu menjadi gaya hidup. Dan kalau Anda jadikan itu gaya hidup, sebenarnya Anda sedang membawa diri Anda untuk set apart atau dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Hati seorang hamba adalah atau kehambaan merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang mau melayani Tuhan. Dimanapun, kapanpun, siapapun yang Anda jumpai, ketika ada kesempatan, ayo kita harus bersedia untuk melayani. Karena kita orang yang dipisahkan bagi Dia. Set apart. Apakah Anda siap untuk menjadi orang seperti ini? Jadilah orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Karena Anda dipisahkan. Tidak sama dengan dunia ini. Bukan superior, tapi Anda punya cara berpikir, values Anda, keyakinan Anda tidak sama. Perkataan Anda tidak sama. Saya percaya Anda adalah orangnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya lewat pesan ini, Anda mau menjadi orang yang diberkati dan dipisahkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di dalam acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you.